Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert yakin Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, meyakini bahwa tim asuhannya masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, setelah tim Garuda mendulang kemenangan 1-0 atas Bahrain pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Kesempatan selalu ada, tetapi situasi sulit ya, tergantung hasil, Australia juga, tetapi memang kita ingin lolos ke Piala Dunia 2026, meski tak langsung bisa juga tidak langsung, melalui putaran keempat. Dan kami akan berjuang mati-matian untuk dapat ke situ, kata Kluivert pada jumpa pers setelah pertandingan. Debut Kluivert bersama Timnas Indonesia diwarnai hasil buruk dengan kekalahan telak 1-5 dari Australia. Kluivert mengakui bahwa saat itu timnya tampil mengecewakan, tetapi kini mereka telah bangkit. Setelah laga di Australia, banyak yang kecewa dan memang kami tidak main bagus. Setelah balik ke Indonesia, situasi kami sempat sulit dan kami bangkit. Apalagi kami bangkit di hadapan para fans, itu adalah sesuatu yang istimewa, ujar pelatih asal Belanda itu. Kami senang dengan hasil ini, dan kami pantas menang. Namun kami bisa menang lebih banyak gol lagi jika melihat peluang yang kami ciptakan sepanjang laga. Saat ini ada jeda sampai Juni, menuju pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya, dan ini kesempatan bagi kami untuk jadi lebih baik. Saya juga bangga dengan para pemain yang bertarung sekuat tenaga. Ini adalah awal dari masa depan yang cerah bagi timnas, lanjut Kluivert. Pelatih timnas Bahrain, kami kalah dari Indonesia karena kesalahan sendiri dan teror supporter timnas Indonesia. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talaji kecewa berat timnya kalah dari timnas Indonesia. Ia menilai timnya seharusnya bisa meraih hasil yang lebih baik. Kemarin, timnas Bahrain bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka menantang timnas Indonesia di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini, Bahrain harus menelan pil pahit. Gol tunggal Ula Romeni di menit ke-24 memastikan skuad Garuda meraih 3 poin di laga krusial ini. Talajic mengaku kecewa timnya kalah dari timnas Indonesia di laga ini. Saya ucapkan selamat kepada timnas Indonesia atas kemenangan mereka hari ini, ujar Talajic dalam konferensi persnya seusai laga. Menurut Talajic, kekalahan ini terasa menyakitkan untuk timnas Bahrain, karena ia menilai timnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik di laga ini. Saya pribadi sedikit kecewa dengan hasil pertandingan hari, karena saya rasa minimal kami bisa meraih hasil seri di pertandingan ini, sambung Talajic. Saya tidak bisa berkata buruk tentang pemain saya karena mereka sudah memberikan usaha terbaik mereka di laga ini, namun sayang kali ini kami tidak bisa menang. Lebih lanjut, Talajic juga menyebut bahwa kemenangan timnas Indonesia itu sebabkan supporter Indonesia. Ia menyebut bahwa timnya terlalu tertekan dengan gemuruhnya supporter timnas Indonesia. Hari ini kami kalah karena satu kesalahan dari kubu kami. Para pemain tertekan dengan gemuruhnya supporter timnas Indonesia, lanjut Talajic. Jika ada kesempatan, saya ingin melawan Indonesia lagi di tempat netral, tegasnya. 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026. Kans timnas Indonesia lolos putaran final Piala Dunia 2026 memang terbuka lebar. Usaha Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 pun bisa dibantu sejumlah pemain naturalisasi tambahan. Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert lolos Piala Dunia 2026, ada Pascal Stuijk. Bek tengah yang kini membela Leeds United ini pun sudah cukup lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia berpotensi dinaturalisasi dalam waktu dekat demi membuat skuad Garuda makin tangguh. Jadon Oosterwolde adalah pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang lahir di Zwolle pada 26 April 2001 atau 21 tahun lalu. Pemain yang kini membela Fenerbahce ini pun berpeluang jadi amunisi tambahan untuk timnas Indonesia. Selanjutnya, ada Miliano Jonathans, penyerang muda kelahiran Arnhem, Belanda 5 April 2004 ini punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari Depok. Ketangguhan pemain yang satu ini sudah tak perlu diragukan lagi karena dirinya bahkan baru saja resmi direkrut FC Utrecht. Lalu ada Kenzo Goodmin, pemain yang bermain di Liga 1 Inggris, Champions bermain sebagai penyerang bisa menjadi amunisi tambahan mendampingi Ula Romeni, Rafael dan Ragnar Oratmangoen. Terakhir, ada nama Jairo Riedewald. Mantan gelandang Crystal Palace ini bisa jadi tambahan penting bagi timnas Indonesia. Sebab, dia punya bakat gemilang dan segudang pengalaman yang bisa membuat skuad Garuda makin tangguh.
Bocoran langsung dari media Inggris, PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain ini. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan ada habisnya apabila membahas hal ini. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goodmin dan Milan van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Milan van Ewijk yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Coventry City di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Inggris Football Insider menyebutkan bahwa Van Ewijk tengah berada dalam tahap negosiasi. Sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas. Federasi Sepak Bola Indonesia sempat menghubungi Milan van Ewijk, kemungkinan menanyakan apakah dirinya bersedia dinaturalisasi atau tidak, tulis Football Insider. Namun pembicaraan itu seperti hilang. Apakah Van Ewijk menolak tawaran tersebut atau belum mengambil keputusan? Lanjutnya. Van Ewijk adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang kanan hingga bek kanan. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama ADO Den Haag, Heerenveen dan Championship bersama Coventry City, Van Ewijk memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Coventry, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Coventry City News, yang mengungkapkan bahwa Van Ewijk adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Dia akan sangat berguna dalam pertandingan melawan tim-tim besar, ujarnya. Van Ewijk disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah. Asisten pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Alex Pastor berjanji pasukan Garuda bakal bangkit dan merebut kemenangan saat menjamu Bahrain. Pastor bakal berusaha merebut 3 poin penting itu demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain merupakan matchday ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Jelang laga melawan Bahrain itu, mental para pemain timnas Indonesia sempat terganggu karena kekalahan 1-5 dari Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dimainkan di Sydney Football Stadium, Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Kini, Alex Pastor menegaskan timnas Indonesia tidak berlarut dengan kekalahan telak dari Soceros julukan Australia. Jadi, timnas akan terus mematangkan persiapan untuk melawan Bahrain, termasuk mengevaluasi permainan saat kalah dari Australia. Kami harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Namun kami perlu mencerna hasil, versus Australia, kata Pastor dilansir dari laman Kita Garuda, Minggu, 23 Maret 2025. Kekalahan yang dirasakan Rizky Ridho dan kolega di markas Australia benar-benar menjadi hasil yang buruk. Untuk itu, timnas Indonesia harus berusaha bangkit dan bekerja lebih keras demi bisa meraih poin maksimal saat menjamu Bahrain. Asisten pelatih asal Belanda itu merasa timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaiknya saat melawan Bahrain. Hal itu agar mereka dapat meraih kemenangan dalam laga kandang tersebut. Kami harus kembali untuk bekerja keras, jika mimpi ke Piala Dunia ingin terwujud, kata Pastor. Saya pribadi akan memberikan segalanya untuk tim dan tentu untuk seluruh masyarakat Indonesia, lanjutnya. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 6 poin. Sementara itu, Bahrain berada di peringkat kelima dengan poin sama. Untuk bisa lolos Piala Dunia 2026 secara langsung, timnas Indonesia wajib mengunci posisi 2 besar di Grup C. Andai gagal, Garuda bisa fokus mengincar peringkat ketiga atau keempat untuk melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia memiliki berita baik maupun buruk. Berita baiknya, dilaporkan bahwa bek jangkung berusia 22 tahun Elkan Bagot, yang bermain untuk Inggris, akan kembali ke skuad Garuda. Sedangkan berita buruknya adalah, Maes Hilgers mengalami cedera dan harus absen melawan Bahrain. Rumor ini menjadi lebih kuat setelah klubnya, Ipswich Town, menyatakan bahwa Bagot diizinkan untuk bergabung dengan timnas di pertandingan internasional. PSSI mengkonfirmasi bahwa pemain berbakat tersebut hampir masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk 2 pertandingan di bulan Maret 2025. Erick Thohir menyatakan, kemarin Jordi Krauw sudah menghubungi Elkan Bagot kembali, tetapi ya gimana sudah terlambat, seperti yang dilaporkan dalam wawancara.
Ia menyebut bahwa timnas Indonesia sangat membutuhkan sosok Elkan Bagot di lini belakang. Semua orang pasti tahu, kita semua masih membutuhkan tenaga dan kemampuan seorang Elkan Bagot, lanjut Erik. Erik juga menyatakan bahwa Patrick Kluivert masih siap untuk memasukkan Elkan Bagot ke dalam skuad. Lebih khusus lagi karena pengalamannya bermain di kompetisi Eropa dapat bermanfaat bagi timnas Indonesia. Erik menyatakan, Coach Patrick Kluivert tidak memiliki pemikiran negatif apapun, ia selalu terbuka. Sektor pertahanan timnas Indonesia masih memiliki banyak opsi meskipun tanpa Elkan Bagot. Namun, ketidakhadiran Bagot dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia cukup terasa. Lini belakang Garuda kerap terlihat rapuh, terutama saat menghadapi tim-tim dengan permainan cepat, fisik kuat dan duel udara. Dengan pengalamannya bermain di Inggris, kehadiran Bagot diharapkan bisa memperkokoh pertahanan dan menjadi sosok pemimpin di lini belakang. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sebelumnya menyatakan bahwa ia masih membutuhkan pemain seperti Bagot. Dilaporkan bahwa pelatih asal Belanda itu sedang berbicara dengan klub untuk memastikan bahwa sang bek siap untuk bermain untuk Garuda. Dalam beberapa bulan ke depan, tim nasional Indonesia akan menghadapi sejumlah pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Kembalinya Bagot dapat menjadi tambahan kekuatan yang sangat diperlukan, karena pertahanan masih membutuhkan peningkatan. Apakah Elkan Bagot segera bergabung dengan Partai Merah Putih? Apakah ada hambatan lain yang harus diatasi? Keputusan akhir pemain dan klubnya sekarang menjadi perhatian utama. Mees Hilgers tak bisa merampungkan pertandingan dalam 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia. Sebagai informasi, Mees Hilgers menjalani debut dengan seragam timnas Indonesia ketika melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pemain berposisi sebagai bek tersebut kala itu tampil penuh dan berhasil menorehkan 1 assist. Sayang, assist dari Mees Hilgers belum bisa membuat timnas Indonesia meraih kemenangan. Skuad Garuda dipaksa bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Mees Hilgers kemudian kembali menjadi starter ketika timnas Indonesia bertamu ke kandang Cina, 15 Oktober 2024. Kala itu, pemain milik FC20 itu tak bisa bertahan hingga pertandingan berakhir. Mees Hilgers ditarik keluar pada awal babak kedua karena cedera. Singkat cerita, Mees Hilgers kembali menjadi starter untuk timnas Indonesia pada Maret 2025. Tepatnya yakni ketika timnas Indonesia bertamu ke kandang Australia. Laga ini terlaksana di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Mees Hilgers kembali tak bisa merampungkan pertandingan pada kesempatan ini karena cedera. Setelah kembali ke Jakarta, Mees menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter tim nasional Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain. Dengan pertimbangan tersebut, Mees akan kembali ke klubnya di Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta proses pemulihan bersama tim medis FC20, bunyi pernyataan di akun Kita Garuda, Sabtu 22 Maret malam waktu Indonesia Barat. Tim nasional Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Mees dan berharap ia dapat segera kembali ke kondisi terbaiknya. Alex Pastor diminta ambil alih tugas Patrick Kluivert di laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, ia dinilai lebih kapabel. Debut Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia memang berakhir pahit. Sebab, tim asuhannya dibantai timnas Australia 1-5 pada laga matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terang saja, Kluivert menjadi pelatih dengan debut terburuk sejauh ini di timnas Indonesia. Hasil itu dianggap lebih parah dibandingkan debut Luis Mia yang berakhir kekalahan 1-3 dari timnas Myanmar pada 2017. Kluivert langsung disorot. Sebab, harapan terhadap pelatih asal Belanda itu sangat tinggi untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Tidak sedikit pula yang langsung meminta agar Kluivert diganti Pastor saja. Sebab, pria berambut gondrong itu punya reputasi bagus sebagai ahli taktik dan strategi. Bisa ganti Alex Pastor aja gaya ngelatih, lawan Bahrain, cuit akun X Anitai Flaatit. Malah asistennya YG sibuk kasih instruksi. YG pakai jas anteng benar udah kayak tamu kondangan. Ayo dong Pak Erick Thohir pelatihnya dirotasi aja. Biar Alex Pastor YG jadi head coach, cuit akun X Kamar_Agung. Pelatih kita itu Alex Pastor, Kluivert cuma pajangan doang, cuit akun X Holigrat. Cuitan-cuitan tersebut muncul usai beredar video Pastor tengah memberi instruksi kepada pemain di pinggir lapangan pada laga kontra Australia. Sementara, Kluivert hanya diam mematung. Tentu saja,
Pria berusia 48 tahun itu masih jadi pelatih timnas Indonesia karena terikat kontrak hingga 2027. Patut dinanti seperti apa respons Kluivert terhadap kritikan tersebut.